Saya akan mulai share untuk ya, kita mulai untuk tutorial. Jadi mulai dari pertama itu kita bisa setelah artikel masuk ya. Jadi misalnya oke, pertama kita masuk di sini nih, my journal. Pertama masuk di my journal, kemudian kita masuk di sini sebagai ini langsung pakai jurnal NAT2 aja sekalian ya? Nggak apa-apa, Pak. Ya ini ya, biar kalau punya saya sudah saya assign semua itu. Ini saya ambil salah satu contoh lah di jurnal NAT2 aja. Saya akan berperan sebagai editor. Nah, misalnya saya ini akan berperan sebagai Pak Agus Mutohar ini ya. Sign in S. Oke, saya sign in S. Nah, di sini ada 11 artikel yang unassign. Ya kan? Nah, kita ingin assign editor. Ini misal aja ini. Kita ngambil salah satu artikel yang ada di sini. Pertama itu yang kita lakukan, kita memilih editornya dulu. Jadi kita bisa di sini add self, diri kita sendiri, atau add editor yang lain, atau section editor. Nah, ini perlu saya jelaskan, section editor itu hanya editor untuk yang ditugaskan saja. Jadi misalnya kita sudah assign, entah di sini ada enggak section editornya, coba saya. Oh, ada dua orang. Berarti kalau kita misalnya milih satu orang ini Pak Gus Sunaifi, ini berarti dia hanya bisa melihat satu artikel yang kita assign. Tidak bisa. Tapi kalau editor itu kan dia bisa melihat semua. Ini kalau add editor, nah ini editornya ada banyak ini. Kita milih salah satu. Misalnya oke, Pak Mahfud Junaidi misalnya, kita assign di sini ya. Klik begitu. Nah, setelah itu kita bisa send di sini. Send berarti nanti email itu akan sampai ke Pak Mahfud, atau skip. Nah, skip berarti email itu tidak akan sampai. Jadi kalau kita ingin melakukan pemilihan editor dan dia tidak tahu, berarti ini. Tapi kalau kita ingin Pak Mahfud tahu, berarti kita pilih send di sini. Oke, saya ambil skip saja. Pertama yang kita lakukan itu adalah assign. Nah, kalau sudah, nah kita bisa sign in sebagai Pak Mahfud untuk memilih editor, untuk memilih reviewer, ya kan? Ini, bagaimana kita bisa masuk sebagai Pak Mahfud? Yang pertama, kita masuk di, sebentar, ini agak lambat ini, nanti error lagi nih. Nah, yang pertama, kita masuk di di sini. Di user. Kita masuk user yang atas ini ya. Atas ini user. Kemudian kita masuk sebagai jurnal manager di sini. Jurnal manager kita klik. Ini kebetulan pakai akunnya Pak Agus Mutohar ya. Nah, setelah itu kita masuk di sini sebagai editor. Kita klik editor. Kemudian kita masuk sebagai Pak Mahfud Junaidi di sini. Login as. Nah, karena begini, untuk penilaian Sinta itu, Arjuna itu yang dilihat ini prosesnya malah. Kita login as. Nah, mestinya ini, tapi ini malah tidak bisa ya. Ternyata tidak bisa. Berarti kalau memang tidak bisa ya, kalau memang bisa berarti nanti login as. Kalau tidak, langsung saja Pak Agus ini, karena mungkin ini akunnya ini bukan dibuat oleh Pak Agus, mungkin dibuat yang lain, jadi tidak bisa ini. Maka
mungkin dia buat sendiri, maka mungkin solusinya bisa juga Pak Agus itu milih langsung reviewernya juga bisa. Ya, ini ya misalnya di sini kita klik saja artikel yang tadi yang sudah di assign. Ini kan kalau nggak salah yang terakhir, sebentar. Kalau nggak salah ini mungkin. Oh, editor Pak Sofyan yang ini ya. Sebentar, yang ini mungkin. Editor Pak. Nah, ini yang ini ya, Mahfud Junedi ini kan. Bisa setelah ini, sebenarnya kalau Pimret itu bisa memilih reviewer juga, dan itu tidak masalah. Milih reviewernya itu di sini Pak, di sebelah sini, reviewer, klik. Ya, select reviewer, nanti saya skip aja biar enggak ini. Di sini sudah ada beberapa nama reviewer, mau dipilih yang mana? Misalnya kita minta yang ini coba, ini ya, Miss Zia Amalia Aziz misalnya ini. Ini seperti ini belum pernah desain ini. Kita milih ini, setelah itu kita klik request. Request. Nah, setelah klik request, kita bisa langsung send kalau memang kita ingin mengirim ke dia. Ya. Kalau enggak di skip ya Pak? Kalau tidak di skip. Ini skip aja. Kalau kita ingin kita berikan catatan reviewer sendiri, berarti kita skip. Nggak usah send. Berarti nanti setelah ini, nanti pilih 2. Jadi minimal kan ada 2. Prosesnya sama. Kita milih seperti itu. Nah, kalau sudah kita masuk ke... Itu kalau di skip berarti orangnya nggak tahu ya? Nggak tahu. Dia nggak tahu. Karena rata-rata itu di jurnal, entah itu Sinta 2, itu juga banyak yang modelnya seperti itu. Jadi diberi catatan reviewer oleh... Tetapi di proses Arjuna, mereka nggak tahu ya kalau kita melakukan itu? Nggak? Ya sebenarnya itu rahasia umum sih. Rahasia umum lah. Semua tahu Pak. Modelnya begitu. Rahasia umum. Artinya kita modelnya seperti itu. Tapi ada juga yang memang kadang begini, reviewer itu tidak beri catatan yang detail seperti permintaan asesor Arjuna. Maka kadang itu pengolah jurnal itu memberi catatan sendiri, Pak. Kadang catatan kita itu kan bisa lengkap, misalnya dari abstrak, kemudian latar belakang yang mungkin belum mengungkapkan riset gap, ya kan? Mungkin di metodologinya yang tidak jelas, kita beri catatan itu. Kadang itu reviewer ngasih catatan yang hanya hal-hal yang tentang tata bahasa, tentang ini. Nah, seperti itu. Kita kembali ke sini. Tadi, bentar, saya cek lagi ya. Tadi reviewernya itu siapa? Tadi ini kalau nggak salah ya. Oh, enggak deh. Tadi artikelnya digital literacy misalnya. Ini ya. Kalau artikel ini mau ditolak langsung misalnya, ini ya kita lihat abstrak ya. Kita lihat abstraknya. Misal di sini abstrak kok enggak begitu enggak seperti yang kita inginkan. Kita bisa langsung reject di sini. Posisi rejectnya itu ada di archive submission di sini. Ini ya, klik ya Pak Agus. Nah, di sini sudah ada formatnya seperti ini. Jadi, initial review berarti dia langsung hilang di sini. Seperti itu. Tetapi kalau kita ingin meneruskan proses review, berarti sebentar. Di sana bubuk saya, ya. Kalau kita ingin meneruskan proses reviewing, berarti kita sign in sebagai reviewer. Tadi kebetulan reviewernya coba kita lihat lagi, ini di klik review di sini. Reviewernya itu namanya Zia Aziz. Nanti kita sign in sebagai dia. Kita masuk lagi ke user, kemudian jurnal manager. Nah, kalau sign in as itu masuknya di jurnal manager di sini role. Kita pilih reviewer. Reviewernya tadi Zia, kita cari. Nah ini Zia Amalia Aziz ini kan,
kita login as. Semoga bisa. Nah, ternyata bisa. Nah, di sini ada reviewer di sini. Klik. Nah, digital literacy model. Nah, di sini kita bisa langsung apakah mau mereview atau tidak. Nah, kalau kita ingin mereview, ini seolah-olah kita mau mereview aja ya, biar langsung. Nanti kalau mau dihapus bisa kok. Atau gimana enaknya ini, Pak Agus? Halo. Halo, Pak Agus. Halo, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nanti habis ini dihapus saja kan nggak apa-apa. Oh, gitu ya. Ini ya, will do the review. Setelah itu ini kita skip aja. Ini biasanya email itu email ke editor. Nanti editor akan setelah itu kita download ini manuskripnya, beri catatan. Setelah itu langsung telusuri, upload. Setelah selesai di sini tinggal dipilih sarannya apa. Apakah mau diterima dengan revisi? Apakah ditolak? Ya, apakah resubmit misalnya. Nah, ini biasanya ada, karena ini belum ada artikel yang saya upload di sini, jadi ini tidak muncul. Kalau ini sudah diupload, ini nanti langsung muncul ini. Oke, kemudian submit review to editor, seperti itu, Pak. Ya. Kalau sudah selesai kita sign in sebagai ini, kita bisa keluar lagi sebagai editor lagi. Kita masuk di user. Ya kan? Di sini kemudian kalau selesai ini, bentar, home coba. Kita masuk di home. Nanti kita log out sebagai malah masuknya di sini ya. Nah, di sini, ini kan ada nih. Kita masuk di home, ini ada log out as user. Itu maksudnya kita log out sebagai reviewer tadi. Kita log out sebagai reviewer, tetapi sekarang kita masuk sebagai editor atau pimret. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya itu sebenarnya kalau setelah artikel ini, nanti kalau mau memilih lagi ya dipilih di sini. Seperti itu. Setelah memberi catatan nanti akan muncul. Contohnya seperti ini ya, yang sudah diberi catatan ya. Ini request. Kemudian ini jangan lupa di acknowledge, Pak. Misalnya dia sudah reviewernya Pak Sofa ya. Oke, acknowledge gitu. Decline. Ini Pak Agus sudah tahu proses yang ini ya, artikel ini ya. Udah saya decline itu. Oh. Tetapi ini ada proses juga ini bahwa ini di acknowledge. Tetapi artikel ini belum di archive loh, artinya belum hilang, masih ada di situ toh. Makanya kan belum ini. Oke, ini ya, saya send enggak apa-apa deh, kan Pak Sofa ini orang internal. Setelah itu ini kan masih kelihatan, belum diputuskan ini decline. Nah, ini harus record, sudah di-record belum ini? Sudah ya? Pak, sudah berkali-kali. Tapi ini harus di notify author di sini. Sudah juga? Udah, Pak. Tapi kok masih muncul? Nah, itu, Pak. Ini ada satu artikel yang agak aneh ini. Ya. Kalau yang lain-lain itu saya decline, terus kemudian saya archive bisa. Khusus artikel ini nggak bisa, Pak. Saya nggak tahu kenapa. Oh, gitu. Kalau gitu, ini aja. Artikel ini tuh biar hilang, masuk di ini aja. Di summary. Oh. Di archive juga nggak ada ya. Sebentar, ini kenapa ya kok nggak bisa? Coba saya ulang lagi dari awal ini ya. Kok kayak seolah-olah ini masih interview gitu loh. Iya, betul. Ini saya ulang lagi aja ya. Coba ini decline, decline submission. Kayaknya udah berkali-kali ini. Coba ini saya notify author.
Nah ini loh, the submission will be archived after notify author. Di mana itu tadi, Pak? Di sini, di sini. Di sini ini, notify author ini loh. Biasanya setelah ini langsung hilang. Coba ya. Iya. Saya klik, ulang lagi proses itu. Lama sekali nih. Sebentar. Kok seperti Error, Pak. Khusus artikel ini error. Saya nggak tahu kenapa. Seperti error ini ya? Padahal tidak seperti biasanya. Kalau yang lain sudah bisa, Pak. Saya sudah mencoba. Ini mungkin artikel ini yang agak unik. Ini sepertinya artikel ini udah dari bulan Juni, Pak, dan berusaha di-decline oleh pengelola sebelumnya dan nggak bisa sepertinya. Oh gitu ya. Itu kan sejak bulan. Nanti saya hapus manual bisa, nanti ya, tapi nanti saya hapuskan yang itu. Ini pasti dihapus yang udah-udah ini ya. Nanti saya hapus manual lewat yang lain lah, enggak lewat model ini. Nanti bisa. Oke, kemudian gini, kalau misalnya tanggalan, Pak. Ini sejak Februari ini. Iya, kalau dilihat udah lama ini. Coba sekarang gini, untuk artikel setelah proses ini kan belum dipilih reviewernya ya. Nanti pilih reviewer, kemudian sign in as reviewer, beri catatan. Setelah memberi catatan itu prosesnya, ini kayaknya kok, coba saya masuk ke jurnal saya coba. Saya ada yang sudah memberi catatan ya sampai atau di sini juga tidak apa-apa. Di sini kan kalau sudah selesai memberi catatan, Pak Agus, itu prosesnya itu layout. Kalau mau memberikan proses copy juga, tapi ini dilewati juga tidak apa-apa. Jadi gini Pak Agus, setelah beri catatan itu kan editor itu kan menerima dan memberikan semacam koreksi lah, langsung diupload di bagian ini bawah ini Pak. Di sini ada editor version ini. Jadi sebelum layout itu kita memberikan, setelah kita revisi lah semuanya, kita masuk di sini, telusuri ini, kita masukkan artikelnya, masuk di sini, kita upload, dan setelah selesai di-upload, itu nanti di bagian ini Pak Agus, editing, nanti di-upload lagi untuk menugaskan layouter. Ini layouternya sudah ada pilihan layouternya belum? Kalau belum berarti harus ditambahkan dulu Pak Agus. Layouternya. Coba saya cek ya. Ada nama layouternya enggak? Kalau enggak sih, siapa namanya kemarin itu Yunus sudah dijadikan layouter. Jadi di sini assign, sebentar. Layouter itu malah belum dikasih akun layouter ini. Saya tambahkan ya akun layouternya ya. Ya coba ditambahkan aja Pak. Ini di setup ini. Kita tambahkan di setup, kemudian di sini manajemen, kemudian di sini ada copy edit, terus layouter. Nah ini layout editor will be assigned. Ini harus diklik di situ. Kemudian kita save and continue. Nah, berarti ini sudah ada layouter sekarang. Nah, ini layout editor ini di sini. Kita pilih salah satu dari yang sudah kita enroll ini. Misalnya Yunus ya, jadikan layouter atau siapa Pak?
Yunus kan layoutnya. Nah, klik aja. Oh, nggak ada ya. Namanya siapa? Ahmad apa siapa dulu? Mahmud Yunus. Mahmud. Sepertinya belum di-add Pak David. Oh belum. Ini Mustafa Mahmud Iya, Yunus. Itu benar. Ini ya. Ya. Klik Mustafa Mahmud Yunus. Oke. Berarti kalau nanti selesai proses itu, ini misalnya ada artikel yang sudah direview ya, sudah direview dan sebelum di layout itu kan di sini harus diupload dulu Pak. Jangan lupa ini editor version ini sudah diupload dan author version ini diupload juga. Jadi sign in as author. Sign in sebagai penulis. Kalau memang memungkinkan minta penulis untuk merevisi ya minta penulis merevisi dan nanti ngupload di sini. Tapi kalau tidak berarti editor yang ngalai nguploadkan. Jadi dua ini harus ada isinya untuk penilaian. Jadi penilaian akreditasi itu yang dilihat itu pertama saya kasih tahu reviewer itu minimal 2 Pak. Cinta 2 itu minimal 2. Kemudian harus ada di sini harus ada author version setelah reviewer memberi catatan. Reviewer memberi catatan minimal ada 2 catatan begitu. Setelah itu mereka merevisi, penulis merevisi, upload di sini. Setelah penulis merevisi, editor merevisi lagi Pak. Editor merevisi versi final di sini, versi final. Sebenarnya kalau mau dilempar ke author lagi, itu ada proses namanya copy editing. Tapi itu dilewati juga enggak apa-apa. Lewati langsung editor yang menekel di sini. Upload di sini, filenya langsung upload. Dan yang kedua, diupload lagi untuk layout editor. Nah, di sini ada namanya layout editor kan ini. Nah, layout editor ini, layout version ini diupload di sini, versi tadi yang sudah direvisi oleh editor. Diupload. Setelah diupload nanti bisa di sini assign layout editor. Nanti dipilih ini Mahmud Yunus assign gitu Pak. Paham ya? Iya. Nanti Mahmud Yunus akan upload filenya di sini ini. Akan upload di sini dan file yang ada di sini kalau nanti Mahmud Yunus itu kan pertama upload versi Word, Microsoft Word. Kemudian upload versi Gale. Gale itu PDF-nya. Kalau sudah file yang ada di sini ini, itu nanti kalau kita ingin publish, itu udah langsung muncul sebagai PDF di sana akan muncul sendiri. Itu Pak Agus. Paham belum nih? Memang ini sangat teknis. Kadang ya ini saya rekam kok, nanti saya share untuk teman-teman juga. Dan di sini assign nanti mau di-assign untuk tahun berapa. Nah, seperti itu. Ini akhir aja enggak apa-apa. Seperti punya Vision ya, saya akan kembali ke jurnal Vision. Punya saya itu gini. Karena kalau saya lihat di Natwa Pak ya, saya lihat kok reviewernya kok cuma 1 itu sebenarnya standarnya itu malah enggak Sinta 2. Mestinya itu enggak boleh reviewer kok hanya 1 untuk Sinta 2. Sinta 2 itu minimal reviewernya itu 2 Pak. Contoh ini ya punya yang sudah break issues ya saya ingin tunjukkan yang sudah selesai dari ini user kemudian kok masih sebagai Pak Agus ya ini ya. Masih Natwa ini Pak. Oh iya deh, ini Natwa ya. Saya ganti Vision ini. Lupa malah saya jadi jurnal manager untuk ini ya. Saya lupa malah. Ini contoh ini Vision ya yang sudah saya terbitkan. Ini saya lihat di back issues. Artikel ini. Learning modality. Nah, coba saya tunjukkan ya. Sebenarnya ini yang di summary ini kan isinya abstrak. Ya, abstrak sama penugasan editornya siapa. Ini kebetulan editornya saya sendiri yang untuk artikel ini.
ya kan? Kemudian ini referensinya, ini sebenarnya di Kompas juga. Kemudian untuk review, di sini saya memilih ada 2 reviewer ini. Reviewer pertama, Farikah ini dia memberikan apa namanya komentar juga, ada juga ini file yang diupload juga ada. Dan nanti jangan lupa Pak Agus, kalau reviewer itu upload, di sini harus dicentang dan record. Kalau nggak dicentang, penulis tidak tahu file yang diupload oleh reviewer. Ini harus dicentang, yang ini harus dicentang. Kalau makanya tugasnya editor itu salah satunya nyentang ini agar penulis tahu. Kemudian ini juga begitu, ini saya centang. Keputusannya revision required. Kebetulan dia sampai author ini revisi pertama ini 27, nanti dia masih revisi lagi yang kedua. Ya tidak apa-apa. Kemudian ini revisi dari editor. Sebelum di layout ini revisinya ini. Jadi ini harus di-upload semua. Yang author version sama editor version itu harus ada. Ya, itu pertama. Kemudian sekarang proses layout. Kebetulan yang ini saya pakai copy editing, tapi kalau ini tidak digunakan pun tidak masalah, karena memperlama sebenarnya ada copy editing itu. Tidak pakai itu tidak apa-apa. Kalau memang waktunya panjang, pakai ini juga boleh. Kalau tidak, langsung diproses layout. Caranya gimana? Pertama, file yang sudah direvisi oleh editor atau PIMRED itu diupload di layout version di sini, diupload. Setelah diupload, nanti assign layout editor di sini. Kebetulan layouternya Adib ya. Saya assign dia untuk melayout. Kalau sudah, nanti Adib itu akan mengupload 2 file. Pertama, file dalam bentuk Word di layout version ini. Nanti layout yang dari editor nanti akan hilang. Dan yang kedua, Gale. Nah, Gale itu ini Pak. Gale itu PDF-nya. Jadi harus di-convert menjadi PDF, tampilannya seperti ini. Yang dilihat oleh reader atau pembaca itu kan versi yang versi PDF-nya. Kalau sudah itu sudah selesai Pak. Jadi prosesnya itu hanya pertama di bagian summary ini abstrak, kemudian keyword sama references itu dikopas saja dari artikel. Yang kedua, di review ini, review itu milih reviewernya siapa, ya kan? Tadi kalau di summary kan milih editornya sudah. Dan terakhir editing ini, itu layout. File yang dari editor yang sudah direvisi, sudah versi selesai, kita setelah di proofread ya tentunya, itu masukkan di layout editor ini, kemudian nanti layouternya yang akan upload versi Word dan versi PDF. Sepertinya itu Pak. Oke Pak. Jelas ini ya. Oke Pak, sip. Itu kalau copy editing itu nggak usah diisi, nggak apa-apa Pak, yang copy editing? Nggak usah, nggak apa-apa. Ini tuh, karena sebenarnya kalau saya gunakan copy editing seperti ini, itu juga nanti kembalinya ke layout ini, gitu loh. Di sini tidak ada file yang diupload kok. Ini tidak ada file yang diupload. Jadi tidak usah pakai ini juga tidak masalah. Langsung di terakhir di layout ini, proses layout ini sudah selesai. Seperti itu. Baru nanti di sini di schedule mau diterbitkan kapan. Kalau punya saya ini kan volume 9 nomor 2. Record itu. Sudah. Nanti kalau itu proses sudah selesai toh, nanti saya ajari lagi untuk proses publishingnya. Mau satu-satu artikel atau semua itu nanti saya ajari. Tapi yang ini dilengkapi dulu ya Pak Agus ya. Oke Pak, sip. Tahun depan itu dengan akreditasi ulang. Syaratnya reviewernya 2, proses ini harus ada semua Pak, OJS-nya Pak. Yang edisi ini atau edisi yang kemarin-kemarin Pak? Yang ini terakhir jenengan ini malahan. Nah, itu beratnya jenengan itu jadi berat baru ini. Ya, tidak apa-apa, tapi modelnya itu tadi sign in as saja. Oke Pak, thank you Pak ya. Ya, oke, sama-sama. Oke, thank you Pak. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.